رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khaliqi lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'duhu fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, yakni untuk sama-sama kita menghadiri rumahnya Allah dengan niat, dengan satu tujuan, yakni sama-sama kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diri kita ini ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ritual yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan, pelaksanaan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kita berharap kaum muslimin, semoga ibadah kita pada hari ini dan hari-hari yang telah kita lalui senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga ibadah yang telah kita laksanakan, yang telah kita kerjakan, kelak akan menjadi bukti, kelak akan menjadi saksi, kelak akan menjadi salah satu pemberat amal timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika semua amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada keharibaan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak daripada lisan kita, perbanyak daripada anggota badan kita ini untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan daripada lisan kita ini, gunakan daripada hati kita ini untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum muslimin? Karena solawat adalah salah satu ibadah yang paling mudah kita laksanakan, dan di situ pasti akan mendapatkan jaminan pahala dari Allah dan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, aqimis shalah, dirikanlah salat. Ingat kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan salat. Karena hakikatnya salat adalah pengabdian seorang hamba kepada Sang Khaliq, kepada Tuhannya. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah sendiri tak mengerjakan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Allah sendiri kaum muslimin tidak ikut melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ketika Allah juga memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat, wa tu'tiyaz zakat, dan tunaikanlah zakat. Allah sendiri tidak membayar zakat karena hakikatnya Allah lah yang memberi rizki dan Allah lah yang memberikan kecukupan kepada hambanya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat muslim, orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, wahai orang-orang
yang di dalam jiwanya ada iman, sallu alaihi, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatlah ibadah satu-satunya yang di situ peluang besar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena solawatnya Allah Subhanahu wa taala yakni berupa rahmah. Man shalla alayya marratan, siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kita sekali saja, sallallahu alaihi asran, Allah akan bersolawat kepadanya, kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, asron, 10 rahmat. Solawatnya Allah yakni berupa rahmat, berupa kasih sayang. Dan ingat kaum muslimin, rahmat yang Allah berikan satu saja kepada kita, itu sudah cukup bagi kita dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang bersolawat kepada Nabi akan diberikan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat kaum muslimin, rahmat inilah yang menyebabkan asbab diri kita kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibadah kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, tetapi rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Rahmat apa artinya? Yakni artinya kasih sayang. Karena Allah kasihan melihat kita rajin sholat, karena Allah kasihan melihat kita bersedekah, karena Allah kasihan melihat kita senantiasa puasa Ramadan, maka Allah berikan kasihan, berikan rahmat berupa surga. Sebagaimana kita kepada anak kita, ketika kita melihat anak kita rajin membersihkan rumah, anak kita rajin belajar, anak kita rajin membantu kita sebagai orang tua, pasti kita akan memberikan yang lebih kepada anak. Pasti kita akan kasihan kepada anak kita, memberikan hadiah yang terbaik. Begitulah Allah kepada kita. Karena Allah melihat kita rajin sholat, Allah melihat kita rajin berpuasa, Allah kasihan, Allah berikan hadiah berupa surga. Bukan sholat kita yang menyebabkan masuk surga, tapi rahmatnya Allah yang menyebabkan kita masuk surga. Dan rahmat itu dapat kita raih, dapat kita dapatkan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan rahmat 10 kepada kita. Perbanyak daripada kita kaum muslimin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Man ahya bi sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, mulai ia bangun tidur sampai ia tidur kembali, bahkan sunnah di dalam tidur itu sendiri, faqad ahabbani, aku mencintainya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang telah aku cintai, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, kelak orang itu akan bersanding bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu yang kita harapkan? Bukankah itu yang kita nantikan selama kita hidup di dunia ini? Harapan kita adalah ingin masuk surga. Harapan kita adalah ingin duduk bersama, bersanding bersama kekasih yang kita cintai, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kaum muslimin kelak berhak mendapatkan syafaat Nabi, kelak berhak bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar yang singkat ini juga tak lupa khatib berwasiat, yang mana merupakan salah satu daripada rukun khutbah, yakni ittaqullah, takutlah kita kepada Allah kaum muslimin. Takut ketika ibadah yang selama ini kita laksanakan tak diterima oleh Allah. Takut ketika kita melanggar daripada larangan-larangan Allah, ketika kita mengerjakan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya takwa. Takut ketika kita ibadah tak diterima, dan takut ketika kita mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kita kaum muslimin. Orang yang paling mulia kaum muslimin bukan kita yang pangkatnya tinggi, bukan kita yang rumahnya megah, bukan kita yang gelarnya berderet, bukan kita yang tampan rupanya, tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin, yakni orang yang paling banyak takutnya kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takut kepada hamba, kita akan menjauh sejauh-jauhnya. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah. Kaum muslimin, berbekallah kita kepada Allah. Berbekallah kita ke kampung halaman kita nanti ke akhirat,
sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, berbekalah kita sebaik-baik bekal diri kita menghadap Allah, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kaum muslimin tidak Allah wafatkan, tidak Allah wafatkan diri kita kecuali dalam diri kita ada iman, kecuali dalam diri kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar yang singkat ini sedikit khotib yang akan menyampaikan, yakni marilah kita ikuti langkah-langkah, jejak-jejak, akhlak-akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, diutus ke permukaan bumi ini untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, yakni untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kepada siapa? Yang pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi akhlaknya Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasihnya Nabi Muhammad kepada Allah, Nabi Muhammad melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Diri kita tak ada jaminan masuk ke dalam surga. Malas sekali diri kita untuk sholat malam, malas sekali diri kita untuk sholat duha. Bahkan terkadang diri kita malas untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu saja. Tak ada jaminan diri kita ini masuk ke dalam surga. Tapi akhlak Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi bentuk terima kasihnya, bentuk akhlaknya kepada Sang Khaliq, kepada Allah, senantiasa melaksanakan sholat malam, bahkan diriwayatkan kakinya sampai bengkak. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentunya dengan kita beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa yang lain, masih ada peluang besar diri kita diampuni oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah menduakan Allah, sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada jaminan diri kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang pertama yang harus kita perbaiki, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang selama ini ibadah kita kurang, sebagai bentuk syukur kita, kuatkan ibadah kita. Rajinkan dalam diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu jangan sekali-kali kita mendurhakai, jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Akhlak kedua yang harus kita tiru daripada akhlak Nabi Muhammad, yakni bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW berakhlak kepada sesama manusia. Nabi Muhammad berakhlak tidak hanya kepada orang muslim saja. Nabi Muhammad berakhlak tidak hanya kepada orang beriman saja, tetapi Nabi Muhammad juga berakhlak kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar kisah Nabi Muhammad SAW selalu memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta, yang selalu mengejek dirinya. Si buta Yahudi ini tinggalnya di penghujung daripada pasar kota Madinah. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu mendatanginya, mengunyahkan makanan lalu menyuapinya. Padahal si Yahudi tadi di depan Nabi Muhammad mengejeknya. Jangan engkau ikuti ajaran Muhammad, Muhammad orang sesat. Padahal yang memberikan makan, yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak Nabi Muhammad kepada sesama manusia, bukan hanya orang beriman saja. Diri kita terkadang sama orang muslim saja kita musuhan, terkadang sesama tetangga saja musuhan, bahkan terkadang dengan saudara kita musuhan. Apalagi dengan orang yang jauh dari kita, yang tidak seagama dengan kita. Jangan demikian kaum muslimin. Banyak besok orang masuk ke dalam surganya Allah, tetapi dia dikembalikan ke dalam nerakanya Allah. Suatu ketika Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau para sahabat siapa orang yang rugi itu? Sahabat berkata, "Al-muflis la dirhaman wala malan." Orang yang rugi itu ya Rasulullah, orang yang tak punya harta, tak punya kekayaan, tak punya pangkat, tak punya gelar, miskin. Itulah orang yang rugi kok ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan.
Al-muflis min ummati yaumal qiyamah. Orang yang rugi daripada umatku besok di hari kiamat, yakni orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala salat, orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala puasa, orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala zakat, tetapi faqad syatama hadza wa qadafa hadza ila akhirih. Tetapi dia dulu di dunia membenci saudaranya. Tetapi dia dulu di dunia tidak akur dengan tetangganya. Tetapi dulu di dunia dia tidak bersahabat dengan saudaranya. Tetapi dulu di dunia dia mengejek saudaranya, memfitnah saudaranya. Tidak harmonis hubungannya dengan sesama manusia. Itulah orang yang rugi, yang dia telah masuk surga dengan pahala ibadahnya, lalu diangkat kembali oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Karena orang yang disakitinya ketika di dunia, dia membalas di akhirat. Di dunia tak mampu membalas karena dia orang lemah. Tetapi di akhirat adalah pengadilan yang sesungguhnya. Dia meminta keadilan dari Allah. Disitulah Allah keluarkan dia dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Maka perbaiki lagi kaum muslimin akhlak kita kepada sama manusia, terkhusus akhlak kita kepada orang tua kita. Perbaiki lagi akhlak kita kepada orang tua kita yang mungkin selama ini dengan tutur kata kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Ingat kaum muslimin, setelah Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah diri kita selesai beribadah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho, Allah pun akan ridho. Tapi kalau sudah orang tua kita murka, Allah pun akan murka. Bagi orang tua kita yang masih hidup, datangi, sayangi mereka, rangkul mereka, bentuk diri kita sebagai seorang anak. Ketika orang tua kita telah tiada, doakan yang terbaik, berinfak untuknya, sebagaimana yang telah dibacakan tadi oleh pengurus masjid, untuk orang tuanya, untuk orang tuanya, untuk orang tuanya. Itu bentuk bakti kita, akhlak kita kepada orang tua kita. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kita tiru daripada akhlak Nabi Muhammad, yakni akhlak kepada alam semesta. Karena sesungguhnya Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menciptakan Nabi Muhammad, diutus ke dunia ini selain menunjukkan akhlak, yakni rahmatan lil alamin, akhlak untuk seluruh alam. Diri kita harus berakhlak kepada para hewan. Diri kita harus berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kita mengikuti jejak-jejak langkah Nabi Muhammad, dengan kita mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad, insya Allah kaum muslimin, kita akan salah satu contohnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan besok kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kaum muslimin yang hadir pada kesempatan Jumat siang hari ini bisa merubah kembali akhlak-akhlak kita yang mungkin selama ini kurang baik, bisa kita perbaiki mulai dari sekarang. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, dan akhlak kepada rahmatan lil alamin, kepada alam semesta yang ada di sekitar kita. Dengan harapan insya Allah kita besok bisa bersanding dengan Rasulullah karena kita telah mengikuti akhlak-akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum ta'qilun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'duhu fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wal 'as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya semua manusia berpotensi dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, dan senantiasa beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasehati di dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.